Cerita berlanjut tepat dari suasana panas di rumah Jiwoo. Gyeongdo dan Jin Eun masih saling sikut luat kata-kata. Sampai Jiwoo akhirnya capek sendiri dan minta Jin Eun pergi. Gyeongdo tanpa ragu langsung bukain pintu seolah itu momen yang sudah dia tunggu. Begitu Jin Eun benar-benar keluar, Jiwoo berusaha menata napas dan pikirannya, walau jelas emosinya masih berantakan. Di tengah keheningan itu, Gyeongdo tiba-tiba bilang sesuatu yang bikin Jiwoo hampir meledak. Dia mau tinggal bareng. Alasannya bukan basa-basi, dia nggak mau Jiwoo balik minum alkohol. Jiwoo jelas menolak, tapi Gyeongdo santai aja. Ngingetin kalau dulu Jiwoo juga pernah numpang hidup di tempatnya. Tanpa izin, dia langsung ngambil satu kamar. Bahkan sempat bercanda soal sekalian tidur bareng. Jiwoo makin kesal. Butuh udara, Jiwoo keluar rumah. Tapi saat mau masuk lagi, pintunya terkunci. Adu mulut pun terjadi lagi. Sampai tanpa sadar, Jiwoo keceplosan ngasih kode rumah. Begitu berhasil masuk, amarahnya makin meledak karena Gyeongdo sudah pakai showernya. Akhirnya Jiwoo memilih tidur di sofa luar, sementara Gyeongdo dengan santainya menempati kamarnya. Malam itu, dua-duanya terjaga, pikiran ribut, hati sama-sama nggak tenang. Paginya, sebelum berangkat kerja, Gyeongdo mengancam Jiwoo supaya jangan mengganti kode rumah. Jiwoo mengangguk sekenanya, tapi jelas niatnya lain. Di kantor, Gyeongdo justru menerima telepon dari Dahe yang curiga siapa dalang di balik artikel skandal perselingkuhannya. Sepulang kerja, Gyeongdo mampir ke rumah ibunya untuk mengambil lauk. Seperti biasa, sang ibu mencoba menjodohkannya dengan perempuan dari gereja. Tapi hasilnya nol besar. Malamnya, Gyeongdo kembali ke rumah Jiwoo dan mendapati kode rumah ternyata belum diganti. Jiwoo hanya menggertak. Dia masuk, menyimpan lauk di kulkas, lalu memasak ramen. Jiwoo menolak makan bareng. Gyeongdo tidak kehabisan akal. Dia menyalakan mic dan membuat suara ASMR makan ramen yang berlebihan. Sampai akhirnya Jiwoo keluar dengan wajah kesal tapi kalah juga. Situasi berubah canggung saat Gyeongdo keluar kamar tanpa baju dan meminta Jiwoo memasang plester di punggungnya. Awalnya Jiwoo kikuk, tapi begitu sadar reaksi Gyeongdo setiap kali disentuh, dia malah menggoda. Pelukan singkat Jiwoo membuat detak jantung Gyeongdo kacau. Panik, Gyeongdo langsung memaksanya keluar rumah untuk jalan malam, menyuruhnya rutin berjalan agar pikirannya tidak kembali ke alkohol. Jiwoo berargumen kalau orang depresi tidak suka jalan-jalan, tapi Gyeongdo membalas dengan tenang. Justru karena itulah dia tidak boleh sendirian, apalagi hidup sendiri di luar negeri. Malam itu mereka pulang dan tidur terpisah. Jiwoo di kasur, Gyeongdo di sofa. Keesokan paginya, Jiwoo membuatkan sandwich untuk Gyeongdo. Sekilas tampak seperti pagi yang normal, sampai Jiwoo memberikan ultimatum. Dia ingin Gyeongdo pergi dan tidak kembali lagi. Barang-barangnya diantar ke apartemennya, disusul pesan singkat yang dingin. Masalah lain juga bermunculan. Junsu menuduh Minwoo membuatnya bangkrut lewat investasi bodong. Tapi ternyata Minwoo sendiri juga kehilangan segalanya. Di sisi lain, Gyeongdo mulai dihantui kata-kata Han Kyung yang menuduhnya menghancurkan masa depannya sendiri demi Jiwoo. Di tengah kekacauan itu, ingatan membawa Gyeongdo kembali ke tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2015, dia dan Jiwoo bertemu lagi setelah perpisahan mendadak di 2007. Pertanyaan yang selama ini dipendam akhirnya meledak. Dalam keadaan mabuk, Gyeongdo menuduh Jiwoo meninggalkannya. Jiwoo akhirnya jujur. Dia berbohong tentang banyak hal dan pergi diam-diam justru karena tidak ingin menyakitinya. Kesalahpahaman itu perlahan luruh. Mereka sarapan bersama keesokan paginya. Jiwoo mengatakan akan pergi ke Amerika. Gyeongdo mengantarnya ke bandara. Perpisahan itu terasa lebih tenang, meski menyisakan kehampaan. Namun malamnya, Jiwoo muncul lagi di depan kantor. Dia ketinggalan pesawat. Gyeongdo tidak bertanya apapun. Dia mengajaknya pulang. Hari-hari berikutnya mereka hidup seperti pasangan menikah. Hingga cerita kembali ke masa kini, saat Gyeongdo menyewa seluruh taman hiburan hanya untuk Jiwoo. Mereka tertawa, menaiki wahana dan berdansa dalam imajinasi mereka. Meski kenyataannya hanya berdiri saling menatap di taman tua yang sepi. Sepulang dari sana, mobil dipenuhi keheningan canggung.
Sampai akhirnya Jiwoo mengaku pelan, dia bersenang-senang. Di depan rumah, Jiwoo mengajak Gyeongdo makan bersama. Mereka menonton film, Gyeongdo tertidur di sofa. Paginya Jiwoo mencuci, mengeringkan, dan menyetrika bajunya. Sengaja menggoda Gyeongdo yang keluar kamar mandi hanya berbalut handuk. Di kantor, Han Kyung semakin terang-terangan menuduh Gyeongdo mengorbankan karir dan masa depannya demi perempuan yang dianggap tidak mencintainya. Kata-kata itu terus terngiang. Tak lama Gyeongdo bertemu Jien, yang ternyata mulai kehilangan ingatan. Sedikit demi sedikit kebenaran terungkap. Jien mengaku dialah yang dulu memaksa Jiwoo meninggalkan Gyeongdo, dan bahwa penyakitnya semakin parah. Malamnya Gyeongdo dan Jiwoo makan malam di restoran mewah. Sebuah candaan kecil berubah menjadi kekecewaan saat Gyeongdo menyebut Jiwoo teman. Jiwoo lalu bercerita tentang bagaimana Jien pernah menyebutnya Cinderella, sendiri tanpa keluarga, menunggu pangeran yang mungkin tak pernah datang. Ingatan berlanjut ke tahun 2017. Saat ayah Gyeongdo mengalami kecelakaan, Jiwoo menunggu sendirian di apartemen. Di sanalah Jien akhirnya memohon Jiwoo pergi ke luar negeri demi melindungi Gyeongdo dari ibu mereka dan membiarkannya fokus pada keluarganya. Jiwoo pergi tanpa pamit. Ketika Gyeongdo kembali, yang tersisa hanyalah apartemen kosong. Kembali ke masa kini, semua luka akhirnya dibuka. Jiwoo meminta maaf karena meninggalkannya. Gyeongdo meminta maaf karena tidak cukup kuat untuk melindunginya. Mereka saling menyalahkan diri sendiri, lalu menangis dan berpelukan. Akhirnya jujur sepenuhnya. Namun ketakutan belum hilang. Jiwoo diam-diam memikirkan betapa menyakitkannya jika dia harus pergi lagi. Gyeongdo bingung bagaimana cara memberitahu tentang penyakit Jien. Kesalahpahaman kembali muncul ketika Jiwoo menerima tawaran memimpin perusahaan tanpa tahu alasan sebenarnya. Di tengah semua itu, Gyeongdo menolak Han Kyung dan menegaskan hatinya hanya untuk Jiwoo. Teman-teman mereka merayakan pencapaian Jiwoo bersamaan dengan ulang tahun Jongmin. Tawa memenuhi ruangan, meski kegelisahan belum sepenuhnya pergi.